สวัสดีค่ะฉันชื่อYuni Fatma Sarinaha. Di sini saya akan mengulas sedikit tentang artikel saya yang berjudul Pengaruh Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. Baiklah, di bagian pertama di sini adalah latar belakang. Seperti yang kita ketahui ya, bahwa Indonesia adalah negara berkembang yang masih banyak sekali terdapat kemiskinan. Tidak sama dengan sejumlah data yang memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi saat ini meningkat meskipun melambat. Dan menurut Indayani N. Hartono 2020, pembangunan negara yang berhasil, terdapat beberapa indikator penting, di antaranya yaitu pertumbuhan ekonomi dan masalah pengangguran. Pertumbuhan ekonomi mempunyai pengertian, yaitu suatu kondisi di mana negara mengalami perubahan ekonomi yang secara terus-menerus guna untuk mencapai kondisi perekonomian negara yang lebih baik dalam kurun waktu tertentu. Yang kedua ada studi literatur. Yang pertama yaitu ada pengertian pengangguran. Menurut Indayani N. Hartono 2020, pengangguran adalah orang yang mencari pekerjaan dengan gaji tertentu atau belum menemukan pekerjaan yang diinginkan. Yang B yaitu ada hubungan pengangguran dengan pertumbuhan ekonomi. Seperti yang kita ketahui bahwa pengangguran dengan pertumbuhan ekonomi mempunyai hubungan yang sangat erat. Semakin banyak warga atau masyarakat yang menganggur, maka akan menghambat pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Poin yang ketiga di sini ada pertumbuhan ekonomi. Apa sih arti dari pertumbuhan ekonomi? Pertumbuhan ekonomi adalah dapat diartikan suatu penentuan pengukuran berhasilnya pembangunan di suatu negara, khususnya pada bidang ekonomi. Yang ketiga ada metode penelitian. Penelitian yang saya gunakan ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif dengan menggunakan metode literatur review. Yang keempat di sini ada hasil dan pembahasan. Berdasarkan studi literatur dari beberapa sumber yang saya dapat, saya dapat menyimpulkan bahwa pengangguran berpengaruh negatif bagi pertumbuhan ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan beberapa pengaruh dan dampak dari pengangguran tersebut. Yang pertama di sini ada kemiskinan. Seperti yang kita ketahui ya, bahwa pengangguran ini sangat berpengaruh pada kemiskinan di negara karena kurangnya lapangan pekerjaan untuk mereka mencari penghasilan guna untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Orang yang menganggur atau dalam kurung tidak bekerja tidak mempunyai penghasilan. Masalah ini dapat mengurangi tingkat kemakmuran yang sudah digapai seseorang. Semakin rendah tingkat pengangguran di suatu negara tersebut, maka semakin rendah pula tingkat kemiskinan yang ada di negara tersebut. Namun pemerintah juga bisa mengupayakan dengan cara menyediakan lapangan pekerjaan, memperluas kesempatan kerja, pelatihan, pemberdayaan rakyat, dan peningkatan kapasitas untuk pengembangan kemampuan atau skill masyarakat. Di sini yang kedua ada inflasi. Apa sih inflasi itu? Menurut Giri, Hani, dan Dewi 1994, inflasi mempunyai arti naiknya harga barang secara umum dan terus-menerus yang bersangkutan dengan harga mekanisme pasar. Lalu, apa sih upaya yang bisa diambil pemerintah untuk menangani masalah inflasi ini? Saya akan menyebutkan beberapa faktor ya, atau upaya yang bisa dilakukan pemerintah. Yang pertama di sini ada kebijakan moneter, yaitu suatu bentuk kebijakan untuk menjaga keseimbangan moneter. Yang kedua di sini ada kebijakan fiskal, dan yang ketiga yang terakhir kebijakan non moneter. Yang ketiga atau C ada kriminalitas, yaitu kurangnya pendapatan seseorang yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya yang semakin bertambah tentunya ya. Tidak menutup kemungkinan bagi mereka yang memilih jalan pintas, yaitu kriminalitas. Contohnya seperti menjamret, mencuri, curanmor, membegal, dan lain sebagainya yang termasuk dalam tindakan kriminalitas. Lalu apa upaya yang dapat dilakukan pemerintah? Pemerintah dapat mengambil upaya dengan memberikan tindak pidana sesuai dengan kejahatan atau perbuatan yang telah dilakukan oleh si pelaku tadi. Kesimpulannya yaitu yang pertama, pada pengamatan ini memperlihatkan bahwa pengangguran berpengaruh negatif terhadap variabel pertumbuhan perekonomian. Tentu. Yang kedua, pengangguran mempunyai dampak buruk
dalam mengurangi pendapatan rakyat yang berimbas pada pencapaian tingkat kemakmuran seseorang. Oke, yang ketiga, inflasi mempunyai pengaruh negatif pada pertumbuhan perekonomian Indonesia. Karena saat inflasi tinggi, maka pertumbuhan ekonomi juga akan semakin rendah tentunya. Yang keempat, memasuki era liberalisme, perdagangan dunia ini banyak tindak kriminal dalam perekonomian, maka dibutuhkan penataan oknum pidana atau tindak pidana ekonomi sehingga dapat merespon perkembangan internasional. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian presentasi dari saya and see you next time. Bye bye. Khop khun kha, pipiku semua.